Pada saat seseorang bermimpi, baik itu sahabat, keluarga, teman, atau bahkan orang tua yang sudah meninggal dunia, adalah sebuah pertanda sebagai refleksi. Karena setiap manusia pasti akan mengalami proses kematian. Teman-teman yang baik ini, yang sudah almarhum ini, memberikan sinyal khusus kepada Mas Ruben untuk berhati-hati. Biasanya apabila kita dalam kondisi yang sakit, lalu kita bertemu dengan teman-teman kita yang sudah meninggal terlebih dahulu, ya, ada indikasi di mana teman tersebut ingin mengajak kita, ya. Kalau memang kita diajak oleh teman-teman tersebut, biasanya itu orang yang akan meninggal itu seperti itu. Memang ini berkaitan dengan kematian Olga dan Jupe, jadi masih berkaitan dengan yang mengirimkan juga kepada mereka. Saya melihatnya ini juga yang dikirimkan kepada Mas Ruben Onsu. Memang dia sedang berjuang ya, beradu gitu. Maksudnya pada saat itu saya juga lagi nunggu darah gitu. Terus dia sadar nggak sadar, jadi mau ngomong banyak tidurnya gitu, karena di ICU kan. Di tengah isu santet yang menerpa panggung hiburan, tiba-tiba saja Ruben berkisah tentang pertemuannya dengan almarhum Olga Syaputra. Ia menuturkan pertemuan dalam mimpi itu terjadi saat ia sedang berada di ruang ICU sebuah rumah sakit. Meski setting mimpinya di masa lampau saat sama-sama merintis karir dari sebuah rumah susun, tapi ada makna mendalam yang menakutkan. Setidaknya ada pesan agar Ruben lebih berhati-hati menjalani kehidupan. Lalu mengapa dalam mimpi itu Olga menolak diikuti sahabatnya itu? Benarkah? Mungkin sebagai pertanda usia Ruben masih panjang. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di saat netizen sedang riuh menggoreng isu santet di kalangan selebriti, tiba-tiba saja Ruben Onsu berkisah tentang mimpinya bertemu almarhum Olga Syaputra dan almarhumah Julia Perez. Dalam mimpinya, dua sahabatnya itu mengajak makan dan jalan-jalan. Setelah itu, mereka berpisah karena Olga enggan diikuti Ruben. Penggalan mimpi itu bisa diberi tafsir yang mendalam, apalagi kondisi Ruben yang sedang di ICU rumah sakit. Dari sinilah Master Blackjack menengarai ada lemparan-lemparan ilmu hitam yang berbahaya. Kehadiran dua sahabatnya dalam mimpi sebagai semacam sinyal agar berhati-hati. Pada saat itu justru gue mimpi lagi jalan sama Olga. Pokoknya dari situ dia ngobrol bercanda. Pokoknya itu kejadian gue di rusun deh. Ngobrol tapi situasi ini di rusun. Pergi nih kita jalan nih. Pokoknya udah kayak orang mau pergi. Dia pakai celana oranye dia. Gini gue mandi duluan. Ini biasa tuh kayak gitu. Pokoknya kita pergi. Nah abis pergi, makan ke tempat mie langganan gue sama dia tuh di daerah Tebet. Dari situ pokoknya ngobrol-ngobrol bercanda ini situasinya malam. Nah gue mau balik sama dia, diusir. Nggak usah, gue mau sendiri gitu.
Nanti lu pulang sama siapa? Gue mau bisa sendiri, lu yang di sono. Saya melihatnya ada konektivitas energi yang memang dibuat oleh seseorang yang saat ini sedang mengerjai atau mengirimkan sesuatu kepada Mas Ruben, sehingga teman-teman yang baik ini, yang sudah almarhum ini, memberikan sinyal khusus kepada Mas Ruben untuk berhati-hati, karena memang akan berkaitan dengan black magic di sini kalau saya pribadi melihatnya. Tapi saya kalau Mbak tanya, saya cuma gini, pokoknya kalau orang yang sensitif, orang yang bener-bener dia bisa tahu gitu, pasti dia tahu. Gak perlu saya ceritain, dia dari pandangan mata saya dia pasti tahu, dari gestur saya dia pasti tahu gitu. Jadi saya jadi kayak selalu kalau ngeliat ada orang yang kayak gitu, jangan-jangan dia tahu nih ya gitu. Saya lebih kurang nyaman kalau lu jaga diri ya. Sebel kok kalau kayak gitu. Mimpi yang menghampiri Ruben tidak hanya sebagai sinyal yang menggiriskan, tapi sekaligus menjadi semacam pertanda untuk waspada. Mimpi itu juga bisa dipakai untuk melacak orang yang selama ini mengirimkan benda-benda gaib kepada Ruben. Master Blackjack justru curiga pengirimnya sama seperti yang membuat sahabat-sahabat Ruben celaka hingga tiada. Kalau saya lihat dari sisi mata batin, memang ini berkaitan dengan kematian Olga dan Jupe. Jadi masih berkaitan dengan yang mengirimkan juga kepada mereka. Saya melihatnya ini juga yang dikirimkan kepada Mas Ruben Onsu. Jadi di sini saya melihat ada keterkaitan orang yang mengirimkan black magic itu kepada Mas Ruben dan juga almarhum Mbak Jupe dan Olga. Jadi di sini akan menyebabkan sakit. Ya udahlah, susah mau dibahas mah. Jadi biarin saya telan sendiri kalau kayak gitu kan, saya nggak saya rasa. Makanya kalau saya mindsetnya medis. Susah, tapi kan kalau kita nih kalau lagi diganggu ya arahnya negatif aja. Dan saya tuh tidak mau menuduh siapapun, tidak mau melibatkan siapapun. Tapi kalau saya berbagi sharing dengan yang kayak gini ya hal yang kayak gitu masih ada. Tidak bisa dipungkiri, dalam pandangan batin Master Blackjack, ada kekuatan gaib dengan level ekstrim yang mengancam Ruben Onsu. Dampaknya bisa sangat buruk jika tidak segera ditangani, terutama untuk kesehatan jasmaninya, sebab serangan gaib itu memang bisa memicu munculnya penyakit-penyakit medis yang berbahaya. Kalau saya lihat tingkatnya itu sangat ekstrim di sini, yang memang targetnya adalah meninggal. Tapi target ini akan dibuat menderita terlebih dahulu, pelan-pelan tapi pasti dia akan sakit-sakitan, kemudian akan menyerang dari berbagai sisi kehidupannya, baik psikis maupun jasmaninya. Jadi memang ini kalau saya lihat black magicnya ekstrim, pasti akan ada berpengaruh kepada kesehatan Mas Ruben, karena sistem kerja daripada black magic ini dia akan menggerogoti tubuh si target itu dari dalam. Jadi dia akan menyebabkan suatu penyakit yang nantinya penyakit tersebut akan menggerogoti seperti sel kanker, sampai pada akhirnya mungkin akan meninggal dunia targetnya. Karena memang dia ada jam-jamnya, ada udah kalau lagi di jam-jamnya lagi serangan tuh udah bener-bener dahsyat deh pokoknya. Arti mimpi Ruben diajak Olga Syaputra memang bisa sangat berbahaya. Tapi benarkah kehadiran sahabat Ruben yang sudah wafat adalah sinyal ajakan untuk mengajak ke alam sana?
Ditengarai mendapatkan serangan-serangan gaib, kehidupan Ruben seperti terus-menerus terancam. Ia bukan tidak menyadari, sehingga sudah melakukan berbagai cara untuk melindungi diri. Meski untuk urusan kesehatan, Ruben lebih percaya penanganan medis, tapi bukan berarti ia tak memahami bahwa ada serangan-serangan yang bersifat metafisika. Sebenarnya Mas Ruben Onsu pun sudah merasakan sendiri dari hal-hal yang di luar nalar di rumahnya. Jadi ada beberapa kali gangguan di dalam rumahnya Mas Ruben Onsu dan juga menyerang kepada keluarga Mas Ruben Onsu. Tapi di sini sekali lagi saya bilang bahwa ini sangat diperlukan sekali untuk pembersihan di dalam diri Mas Ruben Onsu dan juga keluarga besarnya. Kemudian harus ada proteksi khusus kepada Mas Ruben dan seluruh keluarganya agar ini bisa dapat dihindari gitu. Jadi sinyal ini akan berkaitan nantinya dengan kesehatan Mas Ruben dan keluarga besarnya. Ya kondisinya masih terus berobat ya, masih terus ya happy aja tuh, bahwa seneng. Terus juga nggak ada sesuatu itu karena pikiran saya itu harus ya pokoknya sehat, pulih, bagus gitu, secara stamina badan. Tapi masih check up masih kok? Masih. Niatnya kan yang di Lebaran ini kan ini ada libur ya, jadi cuman lagi ngecek dulu dokternya soalnya kan dokternya juga libur kan, harusnya libur tapi saya belum cek, katanya sih dia ada di Jakarta gitu, tapi belum tahu, dia belum kabarin lagi. Ya mungkin teman-teman yang dimimpiin mungkin ya temennya kangen atau memang almarhum juga kangen sama teman-temannya, mungkin seperti itu. Kondisi Ruben yang sedang terbaring di ruang ICU memberi suasana batin yang sangat spiritual. Apalagi ia berada di antara ada dan tiada. Ketika kemudian sahabat-sahabatnya yang sudah wafat datang, ada sinyal untuk membawanya ke alam yang tidak lagi memungkinkan. Rasa sakit menyerang. Memang ya sedang berjuang ya, beradu gitu, maksudnya pada saat itu saya juga lagi nunggu darah gitu. Terus dia sadar nggak sadar kan, jadi mohon banyak tidurnya gitu, karena di ICU kan nggak ada keingetan memang pas lagi kan, kalau gitu kayak bisa kesemsem ya gitu, kalau ini nggak sama sekali, aku normal biasa aja. Pokoknya pada saat itu sakit dan terima aja situasinya ya. Pas lagi di ruangan ICU itu kan cuma berpikir, nggak kepikiran gue ada di ruangan ini doang. Kelelep mungkin obat suntikan kan, terus udah hilang deh. Nah, dari situ tuh udah mulai sadar nggak sadar. Jadi sebetulnya kalau menyibak tabir mimpi itu ada banyak sekali ya tafsirannya. Tetapi biasanya apabila kita dalam kondisi yang sakit, lalu kita bertemu dengan teman-teman kita yang sudah meninggal terlebih dahulu, ya ada indikasi di mana teman tersebut ingin mengajak kita. Ya kalau memang kita diajak oleh teman-teman tersebut, biasanya itu orang yang akan meninggal itu seperti itu. Memang tidak mudah memberi tafsir pada setiap mimpi. Tapi yang terjadi pada Ruben Onsu barangkali tidak terlalu sulit mencari makna ketika Olga tak ingin Ruben mengikutinya. Sahabatnya itu hanya ingin mengajaknya makan, tapi tidak mengajaknya dalam perjalanan yang lebih jauh. Jadi kalau diajak makan itu sebagai bentuk bentuk rasa kangen.
bentuk rasa rindu, karena yang namanya orang-orang yang sudah meninggal, ya meskipun kita sudah berbeda alam, tetapi seringkali mendatangi orang-orang yang masih hidup gitu. Ada keinginan mereka untuk didoakan, ada kangen mereka melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Tetapi pada saat si almarhum dan almarhumah ini menyuruh Ruben untuk pulang, artinya memang belum saatnya untuk Ruben bergabung dengan mereka. Nah, ini juga sebagai bukti kalau almarhum Olga sama Jupe ingin memberikan semangat gitu, kayak tugas kamu masih banyak, kamu masih harus pulang dan kamu harus beraktivitas dan kuatlah dalam melawan sakit kamu. Masih diberi kesempatan untuk hidup, tapi kalau nggak disuruh pulang itu yang bahaya. Lalu bagaimana dengan Ki Pranalowu menguraikan mimpi Ruben? Mengapa ia menyebut Ruben masih beruntung? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ruben Onsu barangkali saja masih beruntung karena Olga menolak diikuti. Sebab mereka yang percaya pada tafsir mimpi meyakini Ruben memang belum sampai batas waktunya untuk ikut Olga di alam keabadian. Andai Olga tidak mencegah, bisa saja memang menjadi pertanda bahwa kehidupan Ruben sudah sampai di titik akhir untuk kemudian bersama-sama mengikuti jalan sahabatnya menuju alam kelanggengan. Pada saat seseorang mengalami mimpi bertemu dengan orang-orang yang pernah mereka jumpai, mereka sayangi, dan kebetulan sudah mendahulukan kita atau mendahulukan mereka, lalu melarang untuk tidak mengikuti jejaknya atau langkahnya, itu adalah sebuah pertanda atau simbolik bahwa orang tersebut memang belum layak untuk mengikuti. Bisa dikategorikan, bisa digarisbawahi bahwa umurnya memang masih panjang. Dan kalaupun orang tersebut bermimpi seperti itu, seperti kembali di awal, adalah pertanda bahwa orang ini pernah deket, terus punya rasa sayang, sehingga orang-orang tertentulah yang dibawa ke alam mimpi. Suasana pertemuan Ruben dan Olga sudah pasti tidak sepi dari arti. Apalagi semasa Olga hidup, mereka bersahabat sangat dekat, termasuk dalam membangun karir bersama. Pertemuan itu juga menjadi semacam refleksi perjalanan hidup yang sudah sama-sama dilewati. Kini, meski sudah berbeda dimensi, jalinan batin keduanya masih saling tali temali. Pada saat seseorang bermimpi, baik itu sahabat, keluarga, teman, atau bahkan orang tua yang sudah meninggal dunia, adalah sebuah pertanda. Pertanda untuk selalu mendoakan orang-orang yang disayangi. Dan juga sebagai refleksi, karena setiap manusia pasti akan mengalami proses kematian. Nah, mimpi tersebut adalah sinyal atau simbolik bahwa kehidupan manusia ini selalu berjalan. Dan salah satunya bentuk dari rasa sayang seseorang yang mungkin sudah terlalu lama tidak pernah bertemu, akhirnya masuk ke alam bawah sadar melalui proses mimpi. Sejujurnya lillahi ta'ala gue udah hampir 4 atau 5 kali dalam sebulan ini loh. Gitu. Dia nggak ngomong apa-apa,
dia nggak cerita apa-apa, ya kayak cuma sekilas gitu di dalam mimpi gua. Memang nggak ada sepatah kata gitu loh untuk kasih nasihat kah ke gua atau cerita tentang apakah. Ini nggak ada sama sekali, memang pure. Tapi udah hampir 4-5 kali dimimpin. Ini real, demi Tuhan. Tapi memang jika dipahami secara positif, barangkali saja orang yang sudah meninggal memang sedang membutuhkan pasokan doa, sehingga datang dalam mimpi mengingatkan orang yang pernah dekat untuk mengirimkan doa-doa. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mendoakan. Artinya, tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia mendoakan orang yang masih hidup. Jadi, orang yang masih hiduplah yang diharuskan untuk mendoakan. Untuk tujuannya apa? Untuk meringankan misalnya di alam kuburnya dan lain sebagainya. Terus gue kalau lagi tiduran merem gitu kadang mikirnya itu udah terlalu jauh gitu loh. Ya insya Allah mudah-mudahan gue bisa ketemu sama almarhum. Sekarang almarhum lagi apa ya, terus mudah-mudahan almarhum bahagia. Gue selalu seperti itu sih dalam tidur gue, dalam ketika gue menutup mata gue tuh, dan gue selalu berpikir seperti itu. Ya Allah, ini tempat tidurnya almarhum, terus gue kangen sosok almarhum, seperti itu aja sih. Nah kebetulan pas malamnya pas gue tidur kebawa lah mimpi. Mimpi memang bisa bukan sekadar bunga tidur, sebab mimpi juga menjadi refleksi selain membawa pesan-pesan dari dunia batin. Dalam tradisi masyarakat Jawa, mimpi sering dimaknai sebagai sasmita atau pertanda agar seseorang bersiap-siap menghadapi sesuatu. Dan mimpi diajak orang yang sudah meninggal menjadi yang paling menakutkan, oleh karena bisa diberi arti batas usia sudah mendekati usai. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.